Sorry, sorry. Sorry. Tunggu dulu. Ada gangguan sebentar. Coba Mas ngomong, Mas. Kedengeran nggak, Mas? Belum, belum, belum. Memang saya nggak ngomong, barusan memang saya nggak ngomong. Oh, selamat pagi, siang, malam, teman-teman. Tergantung kapan kalian nonton podcast ini atau dengar podcast ini. Jumpa lagi bersama kita GTO. Kali ini masih bersama saya Robe, Mas Ade, dan Mas Eka. Tapi hari ini kita mau bicarain tentang peran WiFi dalam kehidupan kita masing-masing. So, sebagai background dulu, Mas Ade ini sekarang bekerja atau study sebagai researcher. Dia ambil S3 di Universitas mana, Mas Ade? Di Jepang. Di Chiba University. University Chiba. Di situ itu sebenarnya ada profesor terkenal dari Indonesia namanya Mas Prof. Josafat. Yosafat Tetuko ya. Ya, orang Surakarta itu. Iya. Ya, itu Kasmansi sama kayak diri saya. Tapi saya tahu lah. Terus narasumber kita yang kedua ini ada Mas Eka. Mas Eka ini expert miner di Puma. Kita mau bicara ini dampak positif atau dampak ya positif negatif dari WiFi di bidang kita masing-masing. Kita mulai dulu dari Mas Eka ya. Mas Robe kenalan dulu dong. Mas Robe kenalan dulu dong. Mas Robe kenalan dulu dong. Oh, saya sehari-hari kerjanya sih cuma nyuci gelas ya, nyuci beaker sama flash itu di lab. Saya kebetulan di Kanada di UBC, masih jadi guru lab di situ. Oke. Anyway, kita lanjut ya, kita masuk topik kita langsung aja hari ini tentang dampak atau efek dari WiFi yang mempengaruhi bidang pekerjaan kita masing-masing. So, kita mulai dari Mas Eka dulu mungkin ya. Apa sih, seberapa banyak penggunaan WiFi dari 10 tahun yang lalu, kira-kira 2010 ketika Mas Eka baru lulus, baru masuk ke Puma, bedanya apa? Seberapa besar penggunaannya dari dulu 2010 sampai sekarang 2019? Dulu yang nggak pakai ini, sekarang pakai ini, itu apa Mas Eka? Coba Mas Eka. Nah, terima kasih Prof. Robe. Ini Prof. Robe ini memang ekspertis memang. Kalau saya tadi agak salah sebut, saya tukang cuci ban HD tambang itu. Ya, perkenalkan, nama saya Aditya Eka. Kebetulan saat ini jadi bekerja di bidang tambang di mine planning ya. Pertama kali menyentuh dunia tambang itu tahun 2010 dengan teknologi yang ada pada saat itu. Kita sama-sama tahu 2010 sebetulnya untuk WiFi itu sudah cukup dikenal. Cuma memang aplikasinya bisa dibilang belum sebanyak sekarang ya. Implementasinya belum sebanyak sekarang. Hal paling mudah saya pakai contoh sederhana aja, karena mungkin yang denger di podcast ini juga nggak semua orang tambang gitu atau semua paham dalam tentang teknologi WiFi. Gampangnya seperti ini. Pada zaman itu mungkin 2010 ke bawah ya, saat WiFi itu, sinyal WiFi ini masih belum banyak diimplementasikan di semua bidang kehidupan itu. Memang seperti perikortan jumlah ritasi itu gampang ngomongnya gini deh. Yang namanya dunia tambang itu kan intinya menghitung berapa material yang terangkut dari satu lokasi ke lokasi yang lain kemudian dibayar. Saya mau gali gunung di sana untuk diambil emas atau batu bara atau apapun itu, saya gali,
kemudian material saya buang ke tempat lain yang memang sudah dilegalkan. Nah, berapa banyak, kemudian jaraknya berapa, itu yang jadi duit kalau ditambang. Kurang lebih begitu Mas Adi. Sampai sini bener ya? Ini Mas Robe, maaf, Mas Robe ini juga diam-diam pernah ditambang juga ini. Iya. Simpelnya seperti itu ya. Nah, simpelnya seperti itu. Kalau dulu perekotan itu dilakukan manual. Jadi istilah kata gampangnya itu ada yang namanya checker. Checker itu orang yang ngecek si truk ini sudah melewati posnya berapa kali. Istilahnya pos itu berada di tengah-tengah lah gampangnya. Dari tempat yang mau digali sama tempat membuang galian. Jadi dia lihat, oh ini sudah lewat 10 kali dalam jam ini. Itu artinya dia punya productivity atau produktivitas. Sorry saya interrupt biar agak jelas sedikit. Itu berarti galian itu maksudnya overburden ya, bukan yang barang yang ditambang ya, yang barang yang buat yang nimbun itu ya, tanah yang di atasnya itu ya. Ya apapun itu, apapun itu. Dalam artian kita buka si barang, misalkan ya batu bara dibuka ya, atau emas yang dibuka gitu, emas yang diangkut. Itu kan mau dia overburden atau tanahnya, mau dia barang galian tambangnya, itu semua kan akan terbayar kan. Itu harus ada duitnya lah gampangnya. Itu harus terhitung berapa ritasinya. Nah, itu tadi sampai di situ. Jadi berapa jumlah ritasi itu dulu dihitung manual, baik visual dan pelaporan. Komunikasinya medianya adalah radio tangan dan radio walkie talkie. Ya HT lah, orang-orang umumnya taunya HT lah ya. Nah, kemudian di-report dan dilihat secara visual, maka orang akan tahu, dalam 1 jam ini truk ini gampangnya sudah lewat ke sini 10 kali. Artinya barang dari sana sudah keluar, anggaplah satu truk kecil itu ya, misalnya kita bicara truk Hino lah, anggaplah dia itu 4 BCM atau 4 bank kubik meter ya. Oh, kalau dia sudah lewat hilir mudik 10 kali, berarti sudah ada 40 BCM dia dari lokasinya dia berangkat atau tempat digali sampai dibuang. Maka si supir ini harus dibayar sekian, dan saya sebagai pemilik truknya itu harus mendapatkan uang berapa gitu dari orang yang meminta digali gitu istilahnya, atau meminta ditambang, atau owner dalam bahasa penambang. Nah, dulu memang manual seperti itu, tapi dengan adanya teknologi Wi-Fi, dengan diinstalnya, kalau bahasa kerennya di dunia tambang itu modular ya. Namanya kalau kita bicara produk itu macam-macam kalau nama. Ada yang bilang ready spec, ada yang macam-macam lah. Tapi ini sebenarnya konsep modular ya. Jadi itu sebetulnya seperti konsep positioning system dari tiap-tiap unit. Jadi itu tidak lagi dilihat dipentelengi, oh dia lewat sudah berapa kali. Lagi dilihat dipentelengi, oh dia lewat sudah berapa kali. Lagi dilihat dipentelengi, oh dia lewat sudah berapa kali. Kemudian nanti ada pengawas, misalkan si operator ini atau si driver ini kan biasanya jaraknya bisa sampai beberapa kilo tuh antara tempat dia mengambil material dengan membuangnya. Jaraknya kadang ada beberapa kilometer gitu. Di tengah-tengahnya dia berhenti untuk tidur atau berhenti untuk lain-lain, itu kan akan mengganggu proses produksi. Dari yang dulu awalnya semua dimonitor secara manual, berapa ritasinya tergantung dia dilihat berapa lewat berapa kali. Kemudian dia harus dicek juga sama pengawas, ini tidur nggak, atau jam istirahat dia over nggak, istirahatnya harus cuma 1 jam, dia masih tidur sampai jam 2 siang misalkan. Jadi harus didatangi. Ya, ini dengan adanya teknologi Wi-Fi ini semua unit sudah terinstall sistem yang kita bicara tadi, misalkan nama gampangnya modular itu. Semua unit, semua truk itu sudah ada, kemudian semua tersentralis, termonitor dalam satu window yang sama ya. Jadi artinya sekarang itu kelihatan sekali si truk ini posisinya sudah hilir mudik berapa kali, kemudian dengan jarak berapa kilometer dia nggak bisa bohong, kemudian dia kecepatannya rata-rata berapa dia nggak bisa bohong, kapan dia start engine, kapan dia mematikan engine dia nggak bohong, nggak bisa bohong. Kemudian ketika dia akan standby-kan unit, misalkan dia akan diam sesaat, itu dia harus memberikan remark, apakah dia kencing, apakah dia sholat, apakah dia ada traffic, apakah di situ ada kecelakaan atau insiden. Dia harus menekan, atau istilahnya dia harus cek lah salah satu remark yang ada di device-nya. Nah, medianya memang untuk data itu ya Wi-Fi itu. Jadi selain global positioning system, dia
assisted dengan WiFi itu, yang istilahnya itu kalau posisi oke lah, itu clear dengan GPS gitu kan, dengan positioning system ya. Kemudian data-data yang lain itu memang dia recordnya via WiFi. Gimana kok bisa gitu di tambang yang mungkin luas gitu, WiFi dapat dari mana? Memang sih nggak semua kontraktor sudah mengutilisasi teknologi ini karena memang cost-nya yang cukup besar. Jadi selain cost software itu sendiri, operasional juga cukup besar, dan memang dari pihak kontraktor atau pihak penambang itu juga harus menyebar jaringan WiFi di seluruh tambangnya supaya unit-unit ini semua masuk dalam coverage WiFi ini, bisa termonitor dalam satu device atau satu window yang sama untuk semua unit yang berada di area itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi semua info itu langsung tersubmit real time. Itu berarti ya, karena dia sebenarnya ada GPS yang assisted sama by WiFi ya, Mas ya. Kalau WiFi-nya sendiri itu dalam bentuk apa ya? Itu apakah kamera atau itu hanya sensor kayak proximity atau RFID, for instance. Jadi dia ketika dia lewat tower terus dia ngetek mobil itu, atau dia ada kamera yang cover it all terus pakai AI yang dia bisa ngedetek pergerakan gitu, atau tahu nggak secara teknisnya gimana? WiFi itu kan sarananya ya, apa komunikasinya, teknis untuk pelacakannya sendiri itu gimana? Prinsipnya sih sebenarnya sama kayak HP kita sih Mas. Prinsipnya sebenarnya sama kayak HP kita. HP kita itu kan ketika tidak ada tower BTS di sekitaran itu ya kita tidak bisa melakukan komunikasi ya. Komunikasi update status Instagram, update status Facebook gitu kalau tidak ada BTS di sekitaran kita ya, jauh dari BTS. Itu kan mungkin secara GPS masih bisa membaca karena sebagian kan assisted GPS ya. Jadi dia sebetulnya bisa membaca satelit GPS tapi dia tidak akan teliti kalau tidak ada BTS yang di dekatnya gitu atau tidak terrecord BTS. Nah, itu sebenarnya prinsipnya sama. Ketika tidak ada repeater di tower di sekitaran unit itu, ya dia tidak akan bisa merecord data-data di luar positioning itu tadi. Mas tahu nggak data yang diambil itu apa saja? Apakah konsumsi fuel? Berarti bentar dulu. Berarti dia yang pasti bukan kamera ya, dia bukan AI kamera yang gerak ya, tapi dia kayak signaling ya, WiFi ya, signaling dari device yang ada di mobil itu. Berarti dia ada beberapa sensor yang nanti data dari sensor itu dikirim lewat WiFi ketika dia lewati BTS repeater itu ya. Betul, persis, exactly. Ya. Nah, karena ketika memang dia memungkinkan apa aja yang dikirim itu, meliputin apa aja. Ini kalau teman-teman dengarkan bisa menarik atau bisa tertarik untuk mempelajari itu lebih jauh kan. Sebenarnya saya tidak bersentuhan langsung dengan software itu ya, sama window itu. Cuma memang beberapa kali saya meminta koordinasi untuk penarikan data. Hampir semua data yang dibutuhkan itu ada ya. Jadi misalkan kecepatan bahkan real time ya, kecepatan dari masing-masing segmen jalan itu dia sudah ada. Jadi dia bergerak di segmen misalkan per 100 meter, dia ini di 100 meter pertama kecepatannya berapa, 100 meter kedua dunia. Oke, tadi selain kecepatan apalagi ya per lap ya, kayak kalau balapan per lap berapa kecepatannya? Nah, saya kembalikan lagi ini untuk gampangnya di awam ya. Sebenarnya untuk concern finansial itu kan yang penting itu adalah jarak, karena biasanya kan dibayar berdasarkan jarak. Jadi jarak record itu penting. Kemudian yang kedua, walaupun jarak itu nanti akan terrevisi oleh pengukuran, ada biasanya departemen survei ya, tapi jarak itu penting untuk sebagai pembanding, karena toh penelitiannya cukup bagus ya, karena juga menggunakan sistem GPS sudah. Jarak yang kedua adalah muatan, yaitu itu sebenarnya equal dengan
ritase tadi ya kita bicara ya. Ketika muatannya under target, ya berarti akan ada masalah nih. Misalkan tadi kita bicara Tragino, kamu harusnya bisa muat 3 BCM atau 4 BCM, atau kalau ditonasekan itu sekian ton, misalkan dapat harusnya 8 ton gitu dalam satu ritase. Nah, tapi artinya kalau misalkan suatu truk itu ditarget, kamu targetnya adalah 200 ton gitu misalkan. Tapi ternyata dalam record modular itu tadi, ternyata aktual unit ini dia hanya main di angka 150 ton terus. Berarti ya ini kalau gini-gini terus ya tidak akan untung, ya kan? Dia berada di bawah target, harusnya dia konsumsi bahan bakar sekian, bahan bakarnya konsumsinya akan cenderung sama kan ketika dia melalui jarak yang relatif sama. Tapi kalau muatan tidak sesuai dengan target, ya perusahaan akan rugi. Simpelnya seperti itu. Jadi jarak dan muatan itu yang kritikal sih secara finansial. Di luar itu yang nomor satu adalah safety ya. Safety itu nanti refernya ke speed. Nah itu karena kan ya mungkin teman-teman juga ada tahu sebenarnya di tiap jalan itu maupun di kota pun itu ada batas kecepatan ya. Kalau kita lewat di daerah pemukiman itu sebenarnya juga 30 km per jam, tapi juga orang-orang jarang pada tahu gitu kan. Jalan umum maksimal juga sebenarnya cuma 60 km per jam. Nah kalau di tambang itu mostly itu 40 km per jam kalau di dalam pit ya. Kecuali dia yang haul road di luar pit untuk batu bara itu bisa sampai 50-60. Nah kalau di dalam tambang itu kan maksimal biasa 40. Artinya kalau ada unit-unit yang overspeed, nah ini akan masalah secara safety. Kalau dia ngomong overspeed itu apakah pengamatannya itu bisa real time? Jadi kita ada peringatan gitu ketika dia overspeed langsung di kode dari misalnya ruang server kah atau itu real time nggak itu? Real time nggak? Setahu saya data itu di-download tiap kalau tidak salah 1 jam ya. Data itu tiap 1 jam. Memang kalau untuk monitoring real time-nya itu by speedgun ya. Kalau benar-benar real time ya. Karena itu bukti dalam artian yang legal formalnya paling pas itu ya memang speedgun. Karena dia benar-benar real time, kemudian ada saksi di situ kan. Kemudian terus tidak bermanfaat ketika kita download 1 jam sekali ya, tentunya tetap bermanfaat karena biasanya tren orang bekerja itu kan orang sudah memiliki habit dan tren masing-masing ya. Ketika dia dalam 2 jam overspeed ya artinya dia cenderungannya akan selalu overspeed gitu. Nah itulah fungsi dari salah satu fungsi secara safety ya dari yang kita bicarakan tadi, pemanfaatan untuk modular tadi ya. Kita akan dipanggil si operator atau driver unit tersebut pastinya kan. Kemudian bila dia lebih dari 3 kali peringatan ya pasti otomatis akan di cut gitu. Kita akan dengan peringatan, kemudian nanti ketika dimonitor, karena kan itu biasanya menggunakan ID yang sama ya. Jadi misalkan saya atas nama Adit ini udah punya, kita bicara ya mungkin sama seperti RFID atau PIN yang kita masukkan ke unit itu, berarti kalau di dalam unit yang masuk saya ya akan ketahuan bahwa overspeed itu saya melakukan dan saya sudah berapa kali melakukannya. Terus apa bedanya dengan teknologi di 10 tahun yang lalu ya? Kalau sama-sama misalkan harus ada proses downloading gitu. Kalau 10 tahun yang lalu waktu saya masih tahun 2010 itu download data itu rata-rata dilakukan secara manual. Manual itu kita harus datang ke unit, kita bisa pakai card atau pakai download menggunakan kabel langsung ke laptop. Nah itu biasa dilakukan bahkan kadang seminggu sekali karena si unit itu harus standby untuk di-download kan, harus diam dulu, download datanya, dapat itu data bisa biasanya supaya nggak ganggu produksi bisa sampai seminggu sekali. Jadi agak telat ketika kita mau menegur seseorang gitu. Tapi dengan adanya teknologi modular ini dia sudah mendekati real time, jadi kejadian beberapa menit yang lalu langsung bisa kita stop, kita tegur beberapa menit kemudian. Menarik sekali Mas Eka. Oke, tahan dulu, masih banyak. Kita sekarang ke Mas Ade dulu. Kalau di Mas Ade ini kalau nggak salah risetnya tentang Wi-Fi ya, Wi-Fi yang dia ada sensor gitu untuk merekam konduktivitas kalau saya nggak salah, konduktivitas fluid yang dia transfer datanya lewat Wi-Fi. Coba Mas Ade kalau diperjelas kalau saya ada yang keliru.
Ya, misalnya, ya intinya saya butuh WiFi, teknologi WiFi untuk ngambil data dari suatu alat atau suatu mesin yang secara praktikal itu nggak bisa kita gunakan koneksi kabel. Kenapa, Kak? Ada apa? Kak? Kenapa sih? Kenapa kak? Oh, aku nggak bisa denger Ade tadi. Pak pikir adenya yang ngomong. Oh, Clear aja. Oke, Masa- jadi riset saya itu butuh WiFi, butuh teknologi WiFi untuk sebagai fasilitas atau sebagai tool untuk mengambil data dari dari mesin yang kami gunakan untuk riset. Jadi pada dasarnya kenapa butuh WiFi, karena riset saya itu berhubungan dengan machinery yang berputar seperti ini, berputar secara cepat, dan dia sifatnya remote. Jadi kita nggak bisa tuh kalau istilahnya kita nggak bisa cawe-cawe di mesin itu. Jadi dia harus bekerja remote dan kita harus ibaratnya bisa memonitoring atau secara langsung kita bisa mengukur apa yang terjadi di dalamnya. Terjadinya apa? Nah, mesin saya itu fungsinya untuk memisahkan dua fase antara dua fluid atau bisa juga ekstrim dengan solid liquid misalnya. Nah, masalahnya untuk case-case tertentu ada kondisi yang membutuhkan force atau gaya yang besar agar kedua fase ini bisa terpisahkan. Jadi misalnya kita punya suatu campuran atau mixture, atau bisa dibilang kalau di tempatnya Mas Eka itu pasti punya ada namanya dia tambang, apalagi kalau tambang kemudian sudah ada processingnya atau kalau di tambang itu kan pasti dia akan berhubungan dengan proses berikutnya ya. Nah, proses berikutnya jika distribusinya tidak menggunakan truk atau dump truck, itu pasti kan dia pakai conveyor nanti kemudian, atau bisa didistribusikan dengan pipa yang intinya akan ada lebih dari satu fase di situ. Nah, kemudian proses itu semacam centrifuge gitu ya Mas ya? Ya, jadi alatnya ini kemudian jadi semacam centrifuge yang fungsinya memisahkan fase itu. Oke. Buat teman-teman di rumah yang nggak tahu centrifuge itu apa, centrifuge itu prinsipnya menggunakan gaya sentripetal. Jadi di alat itu berputar tergantung substans atau komponen yang masanya lebih berat, dia akan nanti turun ke bawah karena dia diputar kan, dia akan lebih terlempar gitu, intinya begitu. Jadi ketika dia diputar terlempar, jadi nanti akhirnya yang berat sama yang ringan itu terpisah gitu ya Mas Adi ya? Ya, Bener betul. Itu Nah, aplikasinya kalau di tempat Mas Ade buat apa sebenarnya? Nah, di tempat saya itu utamanya dia untuk sewage treatment. Oke. Jadi sewage sudah pasti kayak bisa jadi limbah rumah tangga atau kemudian limbah produksi dari pabrik, ada unsur kimianya atau ada unsur yang lain. Nah, itu kan halus ya, jadi dia tercampur secara halus dan kita butuhkan centrifugal force yang besar, sehingga dari force itu seperti dijelaskan Mas Robi tadi, kedua fase ini terpisah. Nah, masalahnya begitu butuhkan force yang besar, speednya pasti besar, speednya pasti tinggi. Nah, dengan seperti itu tidak mungkin kita memasangkan suatu alat monitoring atau alat pengukuran yang basicnya menggunakan kabel. Maksudnya alatnya dipasangkan ya terus berputar gitu kan, nggak mungkin, kita nanti malah belibet, malah rusak kabelnya dan mesinnya. Oleh sebab itu kita butuh alat atau suatu fasilitas, dan teknologi WiFi ini yang kita gunakan. Sebenarnya teknologi WiFi itu kan macam-macam ya. Jadi di tempat saya sudah sempat gunakan yang mode Bluetooth, kemudian juga pakai yang WiFi tahun ini, yang pada intinya untuk memfasilitasi ada
pengukuran data secara langsung di alat yang berputar, kemudian ditransmitkan ke PC. Nah, kemudian dari PC menerima dan memproses data tersebut. Dan teknologi ini menurut saya cukup menantang ya. Jadi di samping teknologi Wi-Fi-nya itu sudah mature ya, tapi sebenarnya jika kemudian diaplikasikan dan dikombinkan dengan fungsi yang lain, tujuan fungsi yang lain, sebenarnya masih banyak tantangan dan masih banyak celah yang bisa kita kembangkan. Kurang lebih sederhananya seperti itu, Mas Ruby. Terus itu tadi kan Mas Adi maunya dia bisa mengamatin bisa terpisah atau enggak real time ya tadi ya. Kenapa harus real time, Mas Adi? Ya, secara background di teknologi separasi ya, ada yang disebut namanya grade efficiency. Jadi grade efficiency ini dia melihat dari sebesar mana average partikel yang paling besar itu terpisah daripada partikel yang terdisperse itu semacam dia masih ada di dalam campuran selarinya itu. Nah, tetapi secara konvensional yang sudah umumnya mereka hanya bisa mendapatkan itu dari sampel output dari konsentrasi yang sentrat. Jadi sentrat itu yang pure fluid yang sudah terpisah, dan dari cake itu yang solidnya yang sudah terpisah. Nah, kadang proses ini kan kalau saya bisa bilang mungkin ya untuk saat ini sudah bisa dikembangkan, atau bukan dikembangkan, sudah bisa diandalkan. Tapi ada satu celah yang dimana jika kita bisa mengukur secara langsung, maka kita bisa tahu kondisi atau kualitas separasi mesin kita. Maka ada opportunity lain, yaitu dengan kita bisa mengatur parameter operasionalnya. Jadi kita bisa atur dari mesin kita bisa set atau kontrol centrifugal force-nya harus berapa, dengan supply rate-nya berapa, sehingga kita bisa hitung separation efisiensinya seperti apa. Speed-nya itu berarti bisa maunya itu mengontrol speed-nya real time ya. Jadi kan kita nggak terlalu buang-buang tenaga buat. Betul. Oke. Berarti itu di sewer-nya itu batch ya, berarti dia memisahkannya itu setiap kali ada kloter ini masuk centrifuge, atau dia itu sebenarnya continuous ngalir terus, Mas? Dia continuous. Wow. Nah, jadi itu dia tantangannya, itu karena kebutuhannya continuous, di mana ya tentunya pasti saya bilang ya continuous, tapi juga menghitungkan kapasitas pastian. Tapi berarti sebentar, Mas, berarti continuous yang dimaksud di sini ketika dia itu muter, pada saat yang bersamaan ada feed, ada betul. aliran yang masuk dan aliran yang keluar ya. Betul. Muter terus gitu. Betul. Nanti ada satu input, dua output gitu ya. Betul. Okay. Sebab banyak ya, misal kita bicara paper yang membahas centrifuge itu ya memang kondisinya batch. Jadi kita masukkan, dia kondisinya sudah ada di situ sebagai volume initial, kemudian dia di centrifuge, kemudian kita bisa dengan mudahnya tahu gimana. Menarik sekali, Mas Adi. Saya harus cut ini. Dan kita mau masuk ke pertanyaan kedua saya, topik kedua saya ini. Seberapa reliable Wi-Fi di tempat Mas Adi yang sekarang digunakan? Seberapa reliable? Reliable-nya itu kalau dibilang dari skala ya dari 1 sampai 10 saya bisa bilang ya di angka 7 lah ya. Saya belum bisa bilang di angka 10. Masalahnya kenapa tidak bisa dibilang di angka 10, karena kita berangkat dari benar-benar from the scratch gitu loh. Jadi kebetulan di lab saya kolaboratif lab, jadi tidak hanya anak teknik mesin, ada juga anak elektro, instrumentasi, bahkan ada juga anak biologi. Nah, di situ kita benar-benar from the scratch, kita kembangkan anak elektrik, benar-benar bikin device
kemudian dari saya basicnya mechanical, melihat gimana nanti desain sensor dipasangkan di mesin seperti apa, dan dari situ kemudian bagaimana teknologi Wi-Fi bisa mengakomodir. Nah, di Jepang itu kan di Jepang itu bisa dibilang teratur ya, teratur dan aturannya, regulasi yang ada di pemerintah itu cukup bagus. Saya juga ini bukan pengalaman, ini hal yang baru bagi saya bahwa semua device yang berhubungan dengan Wi-Fi di Jepang itu tidak mudah beredar. Di Jogja misalnya kita butuh suatu alat elektrik atau apa, kita main ke Keranggan, ke toko 51, ketemu tokohnya, tanya ini, tokohnya langsung bilang, oh ini pakai ini aja, bisa. Tapi kalau di sini kita udah tahu nih, kita bisa ada teknologi, cari tahu kebutuhan yang kita perlu, kemudian kita beli langsung di tempatnya, di toko-toko listrik itu di sini nggak ada. Karena regulasinya semua alat device yang ada fasilitas Wi-Fi itu beredarnya terbatas. Kalau buat bikin bom gitu mungkin ya kali ya. Bisa jadi. Nah, dari situ karena kita di lab punya banyak koneksi, ya kita bisa order dari luar, jadi barang-barang langsung datang ke. Saya sebagai orang awam ini, sorry agak melenceng sedikit teman-teman yang di rumah. Kalau kita sebagai orang awam kita beli lewat misalnya eBay gitu nggak bisa? Bisa. Nah, itu yang kita juga lakukan. Jadi kita ada namanya di sini kayak Tokopedia-nya gitu, namanya Momotaro, atau kemudian kayak Aki Sukidenshi. Nah itu di situ kita bisa beli dan langsung datang ke sini. Tapi kemudian jika kita harus datang ke tokonya, cari langsung barangnya, itu susah sekali. Kalau saya misalnya bukan mahasiswa ini, orang awam. Bisa. Oke. Anyway, tadi ketidak-reliable-nya alat itu biasanya di mana, Mas ya? Nah, karena tadi seperti itu, pemilihan alat kami terbatas. Jadi yang pertama terbatasnya adalah masalah size. Jadi di centrifuge itu yang sudah industrial misalnya seperti ini ya. Ini skalanya misalnya 1:250 lah. Yang aslinya mungkin segede gaban. Nah, itu alat yang bisa kita tempelkan itu kurang lebih mungkin sebesar kepala charger ini. Ini alat yang bisa kita tempelkan. Nah, alat ini sudah harus bisa membaca, sudah harus bisa mentransmit si data yang dibaca, dan sudah harus ada supply. Nah, jadi kenapa alat itu dibatasi dimensinya? Termasuk sensornya sudah masuk seukuran itu ya? Betul. Sensornya sudah terpasang di dalamnya si centrifuge, kemudian nah, kenapa harus dimensi seperti ini? Mempertimbangkan balancing si centrifuge saat berputar dan force yang bisa diterima alat ini saat dipasangkan. Karena semakin besar centrifugal force-nya, kita akan ketemu namanya relative centrifugal force yang G, yang kalau kita misalnya ngebut atau kemudian kita keluar angkasa itu nilai G-nya kan berbeda ya, gravitasinya. Nah, itu sangat berhubungan juga dengan berat dan dimensi. Itu pertama. Yang kedua, masalah G tadi. Nah, begitu G-nya itu beragam, tidak semua alat itu mampu bertahan. Jadi misalnya kita cuma pakai let's say Arduino yang levelnya N3, Arduino level N3 yang sudah ada Wi-Fi-nya. Jika dipasangkan kemudian dia berputar, belum tentu koneksinya akan stabil. Tapi misalnya kita pakai yang lebih sederhana kayak STM32, yang bukan lebih sederhana, lebih reliable kayak STM32, atau mungkin ada namanya kemarin saya sempat lihat ada seri Arduino terbaru yang STM. STM32 ya, ISP juga mungkin bisa digunakan. Nah, itu beberapa hal yang kita sedang coba, dan kita benar seperti yang dikatakan Mas Ruby, kita tes gimana reliable-nya dia saat berputar. Jadi nanti parameternya lebih ke berapa sih konstan pengukurannya dibandingkan dengan G yang dia terima. Iya. Oke, menarik sekali Mas Adi. Sekarang saya balik ke Mas Eka deh. Tadi saya lupa belum nanya ini.
seberapa reliable sih sebenarnya kalau di tambang itu wifi-nya, koneksinya? Sebetulnya ini mirip-mirip kayak anak muda zaman sekarang lah. Di beberapa tambang dengan volume yang sudah cukup besar, yaitu ketergantungan akan wifi, teknologi wifi memang cukup tinggi. Jadi sudah pasti akan mengandalkan teknologi wifi. Kemudian pertanyaan adalah seberapa bisa kita andalkan wifi itu gitu. Ruang lingkupnya dulu yang mau coba saya batasi, karena tidak seperti kalau ini tadi saya menggunakan analogi anak muda, ini tidak bisa. Kalau ketergantungannya saya bisa menggunakan analogi anak muda, tapi wifi yang dimaksud itu kalau di sini kan lebih ke kita sinyal HP, BTS kita ada di mana seperti itu kan, kemudian kecepatannya berapa. Kalau di tambang sendiri kan memang jaringan wifi itu diciptakan atau dibuat oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi saya tadi sempat cerita modular itu nanti sangat tergantung dengan jaringan modular yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi memang di area tambang yang notabene jauh dari kehidupan, ya itu tentunya tidak ada tower BTS yang dekat situ gitu. Nah, artinya di dalam lingkup area tambang, pit lah kalau orang tambang bilang, di area pit dan disposalnya itu pasti akan disebar beberapa, ya kalau bahasa gampangnya itu BTS versi mini gitu. Kalau gampangnya ya gitu. Ini atau wifi repeater versi mini yang mobile repeater lah, tapi tidak sekecil yang kita bayangkan. Memang dia harus ditarik menggunakan kendaraan roda 4 ya, minimal ditarik dengan kendaraan roda 4 yang punya spek 4 WD ya, atau bisa di all terrain gitu. Lebih kayak gitu, dan itu akan disebar dengan masing-masing repeater atau modular mobile repeater itu masing-masing mempunyai radius tertentu ya. Nanti artinya setiap sampai di titik yang dimana dia sinyal udah lemah ya harus di repeat kembali. Prinsipnya sama seperti tower BTS juga. Kalau sejauh ini masih Kak, seberapa sering Anda menemui masalah kayak saya mau download ini tapi ada beberapa segmen yang lost nih, karena waktu itu ada misalnya nggak nyambung. Seberapa sering Anda menemui masalah kayak gitu? Kalau kita bicara seberapa sering sih, saya tidak memegang data secara langsung ya, karena kebetulan bidang yang saya menjadi responsibility saya itu tidak langsung terkait dengan modular tersebut. Kalau saya ditanya apakah pernah ada, pernah. Cuma kalau ditanya seberapa sering, nah ini saya nggak bisa katakan ya, karena memang saya bukan responsibility di situ. Seberapa sering saya kurang tahu, tapi case itu pasti ada. Karena beberapa case realnya juga yang namanya kita bicara gampangnya mobile repeater itu tadi beberapa kali butuh dipindah tempatkan kan, karena mungkin saya secara perencana tambang minggu ini saya akan banyak unit bergerak di area A, kemudian di minggu berikutnya unit akan banyak bergerak di area B. Tentu ada delay untuk pemindahan mobile repeater itu, atau perubahan tempat secara mendadak karena kejadian tertentu, misalkan ini sifatnya insidental, misalkan longsor atau apa, itu artinya kan akan ada sempat loss. Nah itulah pentingnya backup manual ya, jadi sistem manual itu tetap ada ya, sama kayak orang sering takutkan gitu kan, udah ada teknologi ini orang nggak bakal kepake, tapi seringkali ya beberapa kali ketika teknologi itu ada masalah ya tetap manual itu yang digunakan gitu. Fungsi pengawas di lapangan ketika memang mobile repeater atau modular itu mati, ya sudah mereka akan kembali lagi ke fungsinya, di mana yang overspeed mereka harus langsung ingatkan, mereka harus catat kira-kira nih yang overspeed yang mana, mereka harus catat kira-kira yang muatannya kurang yang mana, mereka harus ingatkan. Kemudian juga kira-kira ritasinya dia bohong-bohong nggak nih, atau dia istirahat terlalu lama. Tapi di sisi lain dia juga jadi cross check ya, karena nanti kalau pengawas lapangan kong kali kong sama sopirnya, misalnya sopirnya nih tetangganya pengawasnya nih bro ya. Nanti jangan bilang-bilang ya kalau gua ngopi dulu tadi gitu kan, ada cross checknya ya gitu ya, bisa jadi ini. Iya memang ya itulah sih, menurut saya memang manfaat teknologi di situ ya, sebetulnya itu timbal balik sih, memang benar yang diomongin sih, karena nanti ya, apa yang dia record di modular itu juga di-cross-check oleh teman-teman atau pengawas operasional lapangan. Begitu juga sebaliknya kan. Nah itu sekarang pertanyaannya kayak gini, mana yang lebih dipercaya dong? Misalnya nih ada dua data beda nih, si operator sama si wifi nih, biasanya pernah nggak nemuin kayak gitu atau nggak pernah?
kalau kita bicara mana yang menjadi prioritas data, tentunya yang modular atau data yang kita bicara teknologi Wi-Fi tadi. Ini yang jadi pegangan utama untuk data terkait finansial dan lain-lain ya. Nah, backupnya adalah data-data analog ya, data-data manual gitu. Tapi selama itu nggak ada masalah ya tetap yang akan menjadi sumber data utama ya tetap data modular itu. BTW, ini ada pertanyaan, Mas tahu nggak sih kepanjangan Wi-Fi? Ada, aku lali. Parah. Ini kalau menurut Google Mas ya, ini saya baru buka juga karena saya juga lupa terus terang. Jadi kalau menurut Google Wi-Fi itu wireless fidelity. Wireless fidelity. Wireless fidelity. Fidelity itu apa? Fidelity itu saya cari literal translationnya. Faithful person, itu arti yang lainnya kan. Jadi Wi-Fi itu reliability, wireless reliability. Jadi kita rely on wireless. Intermezzo sedikit. Menurut saya dari Mas Eka terus nanti ke Mas Ade lagi. Pertanyaan terakhir sekalian buat penutup, apa efek negatif yang Mas temuin dari penggunaan Wi-Fi itu? Apakah dari Mas Eka nih, apakah ini gara-gara ada Wi-Fi ini kita nggak perlu lagi nih banyak-banyak pengawas, jadi tenaga kerjanya penyerapan tenaga kerjanya semakin sedikit nih kalau ditambang seperti itu? Terus seberapa optimis pengguna Mas terhadap penggunaan? Kita harus keep going atau kita harus sebaiknya kita rely on person aja atau on wire aja, jangan wireless gitu? Silahkan Mas Eka, bisa dimulai. Tadi kalau bicara impact negatif ya dunia tambang ya. Sebenarnya Wi-Fi ini banyak efek positifnya ya. Terlepas dari dengan adanya teknologi Wi-Fi, ada beberapa ya, ini tidak cuma Wi-Fi ya, banyak teknologi bahkan kan itu ya mengurangi peran manusia kan sebagian pasti. Jadi artinya ada kemungkinan kebutuhan tenaga kerja itu berkurang di berbagai bidang sebetulnya. Di dunia tambang pun juga kurang lebih seperti itu. Dulu ada yang namanya dispatcher di lapangan, sekarang nggak ada gitu, dispatch manual yang tadi saya bicarakan. Ya impactnya itu tadi, ada kemungkinan pengurangan jumlah manpower. Dan nanti impactnya dalam tanda kutip yang ditakutkan adalah pengangguran, walaupun itu bisa disertai dengan hilangnya dispatcher, artinya pasti akan ada dispatcher yang standby di belakang monitor. Nah artinya orang yang harus mau berkembang, kalau dia mau tetap dipakai, artinya dispatcher dulu bisa hanya manual, harus growth supaya dia bisa jadi dispatcher yang di balik layar gitu. Kemudian itu efek negatif yang mungkin laten ya. Laten adalah ketergantungan manusia itu sendiri sih menurut saya, karena anggaplah ketika satu saat Wi-Fi itu problem gitu, atau teknologi Wi-Fi itu hilang dalam satu saat ya, kalau kita pernah lihat film ada elektromagnetik ya, misalkan ada atau field gitu yang atau pulse, elektromagnetic pulse yang dia bikin elektronik semua mati gitu ya. Ya betul, karena kan kalau di beberapa teori konspirasi itu kan ketika ada lompatan jilatan apinya si matahari, ya kan, itu bisa menimbulkan tadi itu gelombang kecil elektromagnetik yang bisa mematikan fungsi Wi-Fi gitu kan. Nah itu pasti tambang dengan skala besar yang sudah sangat tergantung dengan teknologi, ya pasti dia akan butuh masa recovery yang cukup panjang ketika dia bergerak kembali dari teknologi yang sudah full automatic kembali lagi ke manual. Itu kalau ada event yang konspiratif seperti itu tadi. Tapi selama tidak ada, saya pikir lebih banyak efek positifnya gitu dengan adanya teknologi Wi-Fi ini. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa yakin akan perkembangan teknologi Wi-Fi dalam dunia pekerjaan saya, dalam dunia tambang? Kalau menurut saya memang mau nggak mau kita harus optimis. Itu sih, mau nggak mau kita harus optimis karena yang namanya teknologi makin berkembang. Artinya kalau kita pesimis dengan itu, pasti nanti akan cenderungnya apatis, tidak mau untuk mengikuti. Dan ujung-ujungnya kita yang ketinggalan. Kalau yakin perkembangannya akan semakin maju, dia akan lebih banyak lagi diimplementasikan di dunia tambang ini. Bahkan saya pernah imajinasi orang-orangnya itu juga nggak tahu nih dipakai lagi apa enggak gitu kan. Bisa jadi unit-unit itu semua nanti sudah mulai otomatis gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Eka atau
Itu aja. Ya cepat nikah aja. Oh ya, doakan Mas ya. Amin. Oke, Mas Adi, terakhir penutup. Ya, dari saya secara garis besar senada dengan Mas Eka. Yang pertama tadi tentang impact buruk Wi-Fi. Ya sih memang begitu kita terotomasi dan kemudian semua platformnya itu sudah terintegrasi dengan Wi-Fi, begitu ada satu dua hal yang tidak bermasalah, kemudian harus kembali ke manual jika itu memang sudah fully shifting akan bermasalah. Terutama kalau buat generasi kita mungkin nggak apa-apa ya. Kenapa nggak apa-apa? Karena kita kecilnya biasanya main kelereng, yang intinya kita berawal dari manual, kita mengalami atau kita melihat secara langsung shifting ke otomasi atau shifting ke sistem Wi-Fi. Yang kemudian bermasalah itu untuk generasi berikutnya jika hanya tahu Wi-Fi, jadi dia nggak tahu fungsi kabel. Nah itu yang mungkin bahaya. Kalau teman-teman itu ke Shibuya yang dengan perempatan perlimaan yang crossingnya terkenal itu. Nah di Shibuya Jepang itu, di crossroadnya itu, kalau teman-teman sempat main ke sana dan tidak tahu dan punya akses, punya data internet dan bisa mengakses Google Maps pada contohnya, saya bisa bilang GPS-nya tidak akan bisa nangkep koordinat kalian. Kenapa? Karena yang saya tahu di daerah Shibuya, terutama di crossingnya itu banyak router-router yang dipasang. Jadi ibaratnya dia akan jadi intersect medan Wi-Fi yang kemudian mengganggu satu sama lain. Nah, kalau masalah bagaimana optimisme atau dampak positif, kemudian kita bicara optimisme, ya 2020 ya. Kalau masalah di industri, pemerintah sudah bicara revolusi industri 5.0 yang mungkin untuk Indonesia menurut saya belum bisa sampai ke sana. Masalah mau optimis atau tidak, ya sama seperti Mas Eka, lebih baik kita optimis, apalagi untuk Indonesia yang menurut saya orang-orangnya itu handal, nggak pernah mau kalah. Hanya saja kita itu ya gimana ya, sistemnya aja yang belum bisa mendukung. Sistem bisa dibilang dari hulu ke hilirnya itu masih banyak potongan-potongan yang nggak bisa disambung. Nah, begitu kita punya kesempatan di sini, kita punya ilmunya, dan kita punya kesempatannya untuk networking juga ya. Teknologi Wi-Fi ini sangat cukup berkembang. Bukan kemudian Wi-Fi yang intinya hanya untuk Wi-Fi spot ya, maksudnya internet ya, tapi aplikatif seperti yang ditambang Mas Eka, seperti saya. Bahkan teman saya loh setelah lulus doktor itu dia itu mengembangkan suatu bisa dibilang aplikasi ya. Jadi dia bikin aplikasi cinta yang kemudian saat si teman saya tidur, pacarnya di Indonesia dengan aplikasi itu bisa mematikan lampu kamarnya. Itu sangat romantis, sangat menarik, dan teman saya itu sangat hebat menurut saya. Ganteng banget pas itu temennya Mas. Kalau ganteng mas, ya mungkin 11-12 ya sama saya. Tapi kalau masalah romantis sama kejeniusan itu masih lebih jauh di atas saya. Ya kalau memang sebetulnya terjawab sih. Kalau beliau itu ganteng, dia nggak butuh bikin aplikasi untuk dicintai. Oh gitu. Iya. Oke, menarik sekali dari Mas Eka sama Mas Ade. Sebagai penutup, kita tadi sudah bicara soal Wi-Fi, penggunaan Wi-Fi ditambang sama di riset tentang pengolahan air fokusnya. Kalau ditambang sendiri kita dapat simpulkan penggunaan Wi-Fi itu untuk logging data yang kurang lebih real time dan lebih ke untuk data lodging, untuk mining data ya. Di mining, selain mining batu bara juga mining data ternyata. Terus di bidang pengolahan air sendiri, penggunaan Wi-Fi ternyata lebih dikarenakan karena keterbatasan
alat atau keterbatasan karena situasi yang tidak memungkinkan alat itu untuk pakai kabel, jadi pakai data untuk mengamati efisiensi dari centrifuge tadi secara real time, jadi kita bisa kontrol kecepatannya. Jadi efisiensi dari centrifuge itu tadi bisa improve. Itu tadi dua penggunaannya, satu karena kita mau lebih, yang satu karena limitation dan kita mau lebih. Terus di samping itu, samping keunggulan itu kita ada was-was karena mungkin penggunaan Wi-Fi ini selain bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja juga bisa, karena kalau penggunaannya semakin melebar dapat menjadi interupsi, tapi sebenarnya itu juga, dan selain itu juga bikin laten, bikin kita semakin tergantung. Tapi di sisi lainnya kita juga harus berkembang, harus mengikuti tren yang ada. Jadi overall kita semua optimis penggunaan Wi-Fi dan kita harus belajar. Cuma yang hal yang perlu ditingkatkan adalah reliability dari Wi-Fi. Dan kita karena ini semakin teknologi semakin ke Wi-Fi, itu sangat bagus bagi kita untuk paling nggak sedikit lebih tahu sih, biar kita kalau ada masalah, kalau diusilin orang kita tahu penyebabnya dan kita bisa tahu respon cepat yang harus kita lakukan apa. Kita cabut aja kabelnya, tapi itu nggak ada kabel, bagaimana? Ya kan? Banting aja itu Wi-Fi. Itu kita bahas selanjutnya mungkin. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian terhibur. Kalau teman-teman merasa ngantuk ketika mendengarkan podcast ini, sebaiknya teman-teman jangan mendengarkan sambil nyetir, tapi mendengarkan sambil tiduran aja. Nanti aja di rumah kalau mau tidur di setel. Tapi kalau mau di setel. Tapi kalau mau di setel. Tapi kalau teman-teman merasa tercerahkan, menambah wawasan, sebaiknya teman-teman mendengarkan sambil minum kopi, biar tambah masuk. Oke, itu dulu dari kami. Sampai ketemu di segmen berikutnya bersama GTO. Jangan lupa teman-teman, teman-teman. Hari ini kita ngomongin Wi-Fi. Buat yang jomblo, dengan mempelajari Wi-Fi, kamu pasti bisa dapat Wi-Fi. Waifu. Kalau ada komen silahkan komen di bawah, jangan lupa subscribe. Ciao. AI ya, ini nanti kita bahas di segmen ngantuk-ngantuk berikutnya Mas, untuk AI. Segmen ngantuk kali ini kita Wi-Fi dulu.